Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, meskipun keduanya hanya bertemu sekali, dan meskipun mereka belum mengetahui nama satu sama lain, mereka telah lama menganggap satu sama lain sebagai teman hidup dan mati di hati mereka. Itulah jenis teman yang bisa dipercaya sepenuhnya, yaitu jenis teman yang bisa menyerahkan hidup dan mati kepada pihak lain. Mereka berdua sekarang seperti teman. Ini adalah kedua kalinya mereka bertemu satu sama lain. Namun keduanya tampaknya sudah saling kenal selama ribuan tahun. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Kaisar Yan, Xiao Yan." Pria misterius itu tersenyum dan berkata, "Leluhur bela diri, Lindong." Setelah keduanya memperkenalkan diri secara singkat, mereka bergegas menuju musuh. Kedatangan Lindong sangat mengurangi tekanan Xiao Yan. Penguasana kuno abadi, api yang berbeda. Dengan pikiran Xiao Yan, 23 jenis api yang berbeda dengan cepat keluar dari tubuhnya. Dan kemudian di bawah pikiran Xiao Yan, mereka dengan cepat memadat di tengah-tengah. Penguasa kuno yang berwarna-warni perlahan muncul di sana. Pada saat penguasa panjang api aneh mengembun, gelombang yang sangat menakutkan meledak. Itu adalah penguasa api abadi yang terbuat dari 23 jenis api yang berbeda. Saat itu Xiao Yan menggunakan penguasa abadi api abadi yang terbuat dari 23 api berbeda untuk mengalahkan Kaisar Dou dengan satu serangan untuk memuntahkan darah. Tetapi penguasa api abadi hari ini terdiri dari 23 jenis api yang berbeda dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada saat itu. Xiao Yan melompat tiba-tiba dan penguasa kuno api mempesona dengan kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya, menebas ke dalam kehampaan di depannya. Duar! Badai api yang sangat menakutkan menyapu dari langit, menyebar dengan cepat ke segala arah. Musuh yang tak terhitung jumlahnya terbang, dan puncak yang tak terhitung jumlahnya di bawah meledak menjadi bubuk pada saat ini. Banyak orang terkena penguasa abadi api abadi, dan mereka semua mundur dengan luka serius. Beberapa Daudi memuntahkan darah dan mati di tempat. Saat ini Xiao Yan memegang pedang dewa dan iblis di tangan kirinya dan penguasa api abadi di tangan kanannya. Dengan pedang iblis dan penguasa api abadi di tangannya, tidak ada seorang pun di antara musuh yang bisa menghentikan langkah Xiao Yan. Dan orang kuat Daudi yang tak terhitung jumlahnya jatuh di tangan Xiao Yan satu demi satu. Melihat Xiao Yan begitu berani, kilatan persetujuan melintas di mata Lindong. Dia berpikir bahwa tidak akan ada lagi lawan di dunia ini. Tapi sekarang kekuatan Xiao Yan membuatnya merasa sedikit bahagia. Faktanya Lindong seperti Xiao Yan adalah orang yang tidak akan pernah mengakui kekalahan dan memiliki hati yang teguh. Kekuatan Xiao Yan juga merupakan faktor yang membangkitkan permusuhan di tubuh Lindong. Dia juga ingin menunjukkan kepada Xiao Yan betapa kuatnya dia. Xiao Yan tahu bahwa Lindong tidak akan pernah lebih buruk daripada Xiao Yan. "Ling Qingju, King Tian, hati-hati!" Lindong menoleh menatap dua wanita cantik di sampingnya. Ling Ju mengangguk tersenyum manis dan berkata, "Jangan khawatir, kami akan menjaga diri kami sendiri. Kamu juga harus berhati-hati." Karena itu Ling Qingju membawa King Tian ke tepi lingkaran pertempuran, meninggalkan medan perang utama. Melihat bahwa Ling Qingju dan King Tan sudah bertarung dengan musuh, Lindong juga perlahan menoleh dan mengalihkan perhatiannya ke musuh yang bergegas. Dengan kekuatan Ling Qingju dan King Tan, sama sekali tidak ada masalah dalam melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Lindong tidak khawatir tentang keselamatan mereka. Selanjutnya saatnya dia bergerak. Lindong tersenyum pada musuh. Pada saat ini dia bersumpah dalam hatinya bahwa mulai sekarang, dia tidak akan membiarkan siapapun yang dia cintai meninggalkannya lagi. Dia akan menggunakan kekuatan terkuat dan di tubuhnya untuk melindungi orang yang dia cintai. Lindong menggenggam telapak tangannya dan 9 benda suci keluar dari tubuhnya.
Di bawah bimbingan pikirannya, 9 benda suci mulai terhubung satu sama lain dan akhirnya berubah menjadi tombak panjang dengan sinar warna-warni. Tombak 7 warna, pedang ajaib dan penguasa abadi dari api yang berbeda. Senjata ajaib dengan kekuatan menakutkan seperti itu, bahkan di alam umur panjang ini, jarang terjadi. Tetapi hari ini, semua orang melihat 3 senjata seperti itu sekaligus, yang membuat semua orang merasa luar biasa dan tidak bisa dipercaya. Lindong memegang tombak warna-warni di tangannya, membuat musuh Kaisar Dou merasa ketakutan. Lindong mengepalkan telapak tangannya erat-erat dan tombak warna-warni itu tiba-tiba menusuk dan kekuatan mengerikan yang cukup untuk membuat Kaisar Dou hancur berkeping-keping. Langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan, berubah menjadi kelompok kabut darah yang memenuhi udara. Lindong benar-benar menakutkan. Menghadapi serangan Lindong saat ini, banyak orang sudah berpikir untuk mundur. Setelah beberapa saat, kelompok musuh kuat lainnya menyerang Lindong. Lindong menginjakkan telapak kakinya di udara, dan cahaya cemerlang yang menutupi langit dan bumi tiba-tiba menyapu. Musuh yang tak terhitung jumlahnya terkena cahaya cemerlang itu. Semua musuh terlempar keluar. Di langit, Xiaoyan dan Lindong berada di 2 medan perang yang berbeda. Di pihak Lindong, musuh menderita banyak korban, dan hanya ada puluhan musuh yang masih bisa bertarung. Di pihak Xiaoyan, pertempuran hampir berakhir. Di bawah serangan itu, Xiaoyan menunjukkan kekuatan besar dan secara bertahap memusnahkan semua musuh yang menyerang. Melihat bahwa Xiaoyan akan benar-benar memusnahkan musuh, Lindong memutuskan untuk bertarung dengan cepat. 7 jimat leluhur yang agung terbang keluar dari tubuhnya dan akhirnya melayang di langit, membentuk formasi yang kuat. Pada saat pola jimat leluhur terbentuk, langit dan bumi berwarna-warna. Matahari dan bulan tidak bersinar dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Hanya 7 jimat leluhur besar yang meledak dengan sinar cahaya yang terang. Sekarang ada 7 jimat leluhur besar berkumpul bersama. 7 jimat leluhur besar mewakili 7 kekuatan paling kuat. Meskipun mereka mungkin tidak dapat membunuh dewa, mereka lebih dari cukup untuk membunuh Daudi. Melahap jimat leluhur dan mengontrol kekuatan melahap. Jimat api leluhur bertanggung jawab atas kekuatan api. Jimat leluhur dari gurun besar yang bertanggung jawab atas kekuatan gurun besar. Jimat leluhur guntur yang bertanggung jawab atas kekuatan guntur. Jimat leluhur es dan salju yang bertanggung jawab atas kekuatan es dan salju. Jimat leluhur gelap yang bertanggung jawab atas kekuatan kegelapan. Jimat leluhur yang bertanggung jawab atas kekuatan langit. 7 jimat leluhur besar telah muncul bersama. Mereka telah berevolusi menjadi susunan yang sangat besar antara langit dan bumi. 7 pilar cahaya yang mencapai langit menembak jatuh dari jimat leluhur dan menyelimuti semua musuh. Jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Semua musuh yang terkena jimat leluhur semuanya jatuh ke kematian mereka dan dimusnahkan dalam kehampaan. Pada saat ini Xiaoyan juga mengakhiri pertempuran dan membunuh semua musuh. Melihat akhir pertempuran di langit, semua penonton yang hadir merasa seperti lautan badai telah muncul di hati mereka. Mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, dan wajah semua orang penuh kejutan. Itu adalah ratusan Daudi, tetapi mereka semua dibunuh oleh 2 orang di langit itu. Dan ini sulit dipercaya. Pertarungan hari ini benar-benar seru, sungguh mengejutkan. Membunuh ratusan Daudi dengan kekuatan 2 orang. Pertempuran ini pasti akan menyebabkan kehebohan di alam umur panjang. Lindong menyingkirkan jimat leluhur dan bergabung dengan Ling Qingju dan King Tan. Ling Qingju menatap Lindong dan bertanya dengan lembut, "Apakah kamu tidak terluka?" Lindong tersenyum dan berkata, "Tidak, mereka belum bisa menyakitiku. Pergi, temui Xiaoyan dan pergi dari sini." "Baiklah." King Tan mengangguk lalu mengikuti Lindong dan terbang menuju Xiaoyan. Lindong lalu berkata langsung kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, jangan tinggal di sini terlalu lama. Ayo cepat pergi secepat mungkin." "Itulah yang aku maksud," ucap dari Xiaoyan. Namun begitu kata-kata Xiaoyan jatuh,
Suara penuh niat membunuh tak berujung bergema di antara langit dan bumi. Apa? Apakah kamu ingin pergi setelah membunuh seseorang? Sebuah suara yang mengandung niat membunuh yang dingin bergema perlahan. Di langit sosok anggun perlahan muncul. Orang yang datang adalah Perijilan, pemilik Papiliun Jilan. Begitu Perijilan muncul, dia mengunci Xiaoyan dan Lindong dengan kuat, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Dengan munculnya Perijilan, ada kegemparan di kerumunan. Siapa Perijilan? Perijilan adalah murid dari Dewa Perang yang sangat kuat saat itu. Saat itu, ketika para Dewa Perang berada di puncaknya, dua Dewa Perang tak terkalahkan dan Syura sangat kuat di 9 surga dan 10 tempat. Mereka mengguncang 6 alam dan 3 alam. Kemudian dua Dewa Perang jatuh satu demi satu dan garis Dewa Perang menurun. Namun sebagai murid langsung dari Dewa Perang, Perijilan adalah warisan sebenarnya dari Dewa Perang. Dan kekuatannya saat ini juga telah mencapai kaisar di antara 3 alam pertempuran abadi. 3 alam melawan dewa mengacu pada 3 alam, raja abadi, penguasa abadi, dan tertinggi abadi. Sekarang Perijilan telah mencapai ranah penguasa abadi. Selama dia memasuki tertinggi abadi, maka dia dapat memulai formasi pemanggilan dan memanggil fragmen reinkarnasi dari Dewa Perang, sehingga Dewa Perang akan kembali ke dunia ini. Dan pada saat itu dia akan dapat menciptakan Dewa Perang lagi. Meskipun Xiaoyan dan Lindong sangat kuat di depan Perijilan yang merupakan kaisar abadi, kekuatan kuat yang mereka banggakan tidak memiliki keuntungan apapun. Aura Perijilan mengunci Lindong dan Xiaoyan dengan kuat. Wanita ini sangat kuat, ucap dari Lindong. Ya, ini sangat kuat. Lindong, apakah kamu takut? Ucap dari Xiaoyan. Lindong lalu berkata, aku, Lindong, tidak pernah takut dalam hidupku. Xiaoyan, apakah kamu takut? Mendengar ini Xiaoyan lalu berkata, Kakak Lindong, kamu mengatakannya dengan baik. Kamu tidak takut pada wanita itu. Jadi mengapa aku harus takut? Pada saat ini menghadapi Perijilan yang sangat kuat, tak satu pun dari mereka memiliki ketakutan. Xiaoyan lalu berkata, Lindong, mari kita bertarung bersama hari ini. Wanita itu memang sangat kuat. Bagaimana kalau kita bergabung untuk mengalahkannya? Ucap dari Xiaoyan. Lindong lalu menjawab, baiklah, aku ingin melihat seberapa kuat orang ini. Keduanya saling memandang dan kemudian bergegas menuju Perijilan. Ketika keduanya mendekati Perijilan, keduanya jelas merasakan tekanan besar. Dan di bawah tekanan besar itu, kecepatan keduanya melambat. Keduanya terkejut. Perijilan ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Pada akhirnya Xiaoyan dan Lindong berhenti ketika mereka berada 100 kaki dari Perijilan. Dan keduanya menjadi tanduk, menghadap Perijilan dari jauh. Perijilan lalu bertanya pada Xiaoyan, siapa kamu? Mengapa kamu menyelinap ke konferensi abadi? Mengapa kamu meledakkan Papiliun Jilanku? Hari ini, jika kamu tidak menjelaskannya, kamu tidak dapat pergi hidup-hidup, ucap dari Perijilan. Xiaoyan tidak menjawab dan dia bahkan tidak berpikir untuk menjawab. Dia segera berteriak, berhentilah berbicara omong kosong dan ayo kita bertarung. Setelah teriakannya itu jatuh, penguasa kuno api abadi di tangan Xiaoyan segera menebas ke arah Perijilan. Kekuatan tak berujung yang terkandung dalam gelombang api membuat kekosongan terus-menerus runtuh. Pada saat Xiaoyan bergerak, Lindong juga bergerak. Tombak warna-warni di tangan Lindong juga diringkas dari 9 benda suci, bergegas menuju Perijilan. Dua kekuatan dari Lindong dan Xiaoyan menembak pada saat yang sama. Ada banyak orang yang menonton pertempuran. Bahkan beberapa ahli di ranah Raja Abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik setelah melihat serangan yang ditampilkan oleh keduanya. Di hadapan serangan bergejolak kedua pria itu, Perijilan tersenyum dan berkata, aku ingin melihat seperti apa pria yang kuat. Tangan kanannya terangkat perlahan dan gerakan tangan kiri berubah dengan cepat. Dia tiba-tiba berteriak, kondensasi. Begitu dia berteriak, tirai cahaya yang menyilaukan tiba-tiba terbentuk di depannya. Tirai tipis ini terdiri dari 2 bagian.
yin dan yang. Bagian yin berwarna hitam seperti tinta, sedangkan bagian yang berwarna keemasan. Sinar cahaya keemasan dan hitam menyala satu sama lain, dan penampilan mereka sangat mirip dengan gerbang yin yang Bagua yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Serangan kuat Lindong dan Xiaoyan menghantam tirai bayangan, dan serangan mereka dalam kehampaan perlahan-lahan dimusnahkan. Keduanya tercengang. Perijilan ini terlalu kuat. Mereka harus berjuang sampai akhir. Kekuatan musuh benar-benar membangkitkan semangat juang yang mengerikan di hati Xiaoyan dan Lindong. Pikiran Xiaoyan bergerak, dan api aneh penguasa kuno abadi di tangannya tiba-tiba berubah menjadi 23 jenis api, mengelilingi tubuh Xiaoyan. Xiaoyan lalu berteriak, "Perlindungan tubuh api yang berbeda, bertarung melawan langit." 23 api yang berbeda bergegas ke tubuh Xiaoyan dalam sekejap. Api aneh memasuki tubuh dan napas Xiaoyan langsung membumbung. Dia bergegas langsung menuju tirai bayangan. "Pedang iblis dewa, bantu aku!" Dengan teriakan dalam hatinya, kekuatan dalam tubuh Xiaoyan dengan cepat mengalir ke pedang dewa dan iblis dan kembali ke tubuh Xiaoyan lagi. Pada saat ini kekuatan di tubuhnya dan kekuatan pedang dewa dan iblis bergabung satu sama lain, dan mereka tidak lagi terpisah satu sama lain. Pada saat ini Xiaoyan telah bergabung dengan pedang para dewa dan iblis. Bunuh! Pedang penghancur langit Xiaoyan akhirnya ditebas, membawa kekuatan paling kuat dan menebas tirai bayangan. Pada saat pedang para dewa dan iblis menebas tirai bayangan, retakan menyebar dengan cepat di tirai itu. Pukulan mengerikan Xiaoyan tidak sepenuhnya mengalahkan tirai bayangan di depan perijilan. Warna kejam melintas di mata Xiaoyan. Telapak tangannya perlahan menyebar, dan teratai api berwarna-warni perlahan mekar di telapak tangannya. "Hancurkan untukku!" Teratai api di tangan Xiaoyan segera menabrak tirai itu. Ketika teratai api hendak menabrak tirai itu, teratai api meledak dengan nyala api menakutkan. Duar! Suara keras yang menghancurkan bumi bergema, dan gelombang api yang tak berujung menyapu langit dan bumi dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Para praktisi yang menyaksikan pertempuran itu semua ketakutan dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Beberapa orang yang melarikan diri perlahan-lahan ditelan oleh api dan terbunuh atau terluka. Pada saat lotus api meledak, tirai cahaya di depan perijilan langsung hancur dan perijilan juga diledakkan oleh teratai api. Meskipun ledakan teratai api tidak menyebabkan luka besar pada perijilan, perijilan sangat malu. Melihat bahwa tirai cahaya pertahanan di depan perijilan hancur, Lindong lalu terbang dan melambaikan tangannya. 7 jimat leluhur agung terbang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi formasi jimat leluhur yang sangat besar. Tubuh jimat leluhur agung terhubung satu sama lain, membentuk susunan yang sangat besar. 7 jimat leluhur agung, dengarkan perintahku. Jimat leluhur kegelapan, pergilah! Mengikuti perintah Lindong, jimat leluhur kegelapan dalam barisan tiba-tiba ditembak jatuh, menutupi perijilan. Jimat leluhur kegelapan bertanggung jawab atas kekuatan kegelapan. Selama perijilan diselimuti cahaya gelap, jimat leluhur kegelapan, dia akan berada dalam kegelapan tanpa akhir. Jimat leluhur, pergi! Pada saat ini di bawah bimbingan pikiran Lindong, jimat leluhur mulai memainkan perannya dan memenjarakan perijilan yang berada dalam kegelapan di ruang kecil. Lindong jelas tidak memberikan perijilan kesempatan untuk bernapas. Dia segera memerintahkan jimat leluhur api, jimat leluhur es, dan salju untuk menyerang pada saat yang sama. Dan api panas, es dingin, dan salju bergegas ke ruang di mana perijilan berada. Di ruang di mana perijilan berada, bagian kiri adalah nyala api yang sangat panas, dan bagian kanan adalah es dan salju yang sangat dingin. Dua energi berkumpul di tengah perijilan. Perijilan yang berada di persimpangan energi dingin dan panas merasa sangat tidak nyaman. Bagian sebelah kiri sangat panas, seolah-olah akan meleleh. Bagian sebelah kanan sangat dingin dan telah dibekukan oleh es yang menusuk tulang. Perijilan tidak menyangka bahwa dua anak muda di depannya begitu kuat. Tak perlu dikatakan, Xiaoyan sebelumnya meledakkan dirinya dengan kekuatannya sendiri.
Kemudian Lindong menggunakan kesempatan ini untuk menjebak dirinya. Keduanya bekerja sama dengan mulus. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.